Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menemui Anda dan kembali saya akan urun rembuk bersama Anda sekalian terkait dengan dunia sejarah yang secara spesifik adalah kaitannya dengan kuburan dan secara spesifik lagi berkaitan dengan nisan. Hal ini sebagaimana yang kami informasikan adanya dugaan pencurian atau sudah dipastikan karena akhirnya ada yang dikembalikan sebuah benda kuno yang ada pada makam seorang tokoh di daerah Jawa Tengah sana, yakni makam Mbah Kelabang atau Kiai Kalojengking, sebagaimana yang telah kami informasikan. Kemungkinan seperti yang saya sampaikan pada edisi yang lalu memang tidak menutup kemungkinan. Dari sini kemudian saya teringat atas makam-makam yang kemudian diperbaharui, dan bukan hanya diperbaharui lingkungannya tetapi juga dirubah nisannya. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah makam Kanjeng Sunan Ampel atau Raden Rahmat, seorang wali songo. Kalau versi Kiai Haji Agus Sunyoto, Sunan Ampel adalah pionir wali songo karena beliau menghitung wali songo itu dari Sunan Ampel yang kemudian membentuk Dewan Dakwah. Nah, lepas dari konteks sejarahnya sebagaimana diulas dalam Atlas Wali Songo, saya tertarik terkait dengan nisan beliau. Pertama saya ziarah ke sana zaman-zaman dulu ya, sebelum tahun 2000-an, dan setelah tahun 2000-an kita melihat hal yang luar biasa karena makam beliau sebagai sesepuh itu dalam dataran yang tanpa cungkup, tidak seperti putranya Sunan Derajat yang berada di dalam cungkup, atau Sunan Bonang yang berada dalam cungkup, atau murid-murid beliau yang lain juga yang ada di dalam cungkup, sehingga masyarakat tidak bisa secara umum untuk masuk kecuali keluarganya atau warga yang mungkin sudah mendapatkan izin dari juru kunci atau pengurus makam. Tetapi Sunan Ampel secara umum masyarakat bisa melihat kondisi makam atau nisan beliau. Namun belakangan nisan Sunan Ampel dilakukan perubahan. Tentang siapa pelakunya mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, yang mana tentu tidak akan asal lah karena makam Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel masuk dalam cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Jikalau ada renovasi atau perubahan dari bentuk asli atau dari bahan asli pada nisannya, hemat saya sudah terjadi koordinasi antara yang melakukan renovasi dengan pihak pengelola makam atau mungkin dengan pihak cagar budaya Surabaya. Lepas dari persoalan itu, memang sejak mula saya secara pribadi, karena sempat terjadi diskusi kecil-kecilan bahkan setengah debat di salah satu grup WhatsApp, saya secara pribadi memang tidak menghendaki, tetapi apalah saya gitu, karena bagaimanapun hebat, megah dan mahalnya satu nisan, menurut hemat saya tetap lebih berharga nisan aslinya, karena dari nisan aslinya itulah kita pertama bisa melihat keaslian dari nisan Kanjeng Sunan Ampel yang insya Allah ada barokahnya menurut hemat saya. Kedua adalah bukti-bukti sejarah, mulai dari batu yang digunakan, bentuk nisan atau tipologi dan segala macamnya, itu adalah bagian dari fakta sejarah yang bisa dilihat oleh semua orang yang berziarah ke makam Sunan Ampel. Tetapi setelah dirubah menjadi megah besar seperti tampak dalam gambar, ya kita tidak tahu seperti apa. Bahkan mungkin saja kan 20, 30 atau mungkin 100 tahun kemudian anak-anak cucu kita tidak tahu lagi, dipikirnya itu adalah nisan asli. Sementara nisan yang ada itu kita kan bisa melihat jenis batunya, tahun kapan, dan diambil dari mana. Ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pengelola makam Sunan Ampel atau terhadap tokoh-tokoh yang berinisiatif di dalam perbaikan nisan itu. Pendapat saya, mungkin Anda, karena bagaimanapun Sunan Ampel adalah tokoh yang tentu milik semua umat
Dan mungkin juga bukan hanya umat Islam ya, karena beliau adalah tokoh pejuang. Selain konteksnya keislaman adalah peradaban, maka semua orang berhak atau merasa memiliki beliau. Dari itu juga semua orang bolehlah untuk menyampaikan pendapatnya selama dalam koridor-koridor yang dibenarkan. Terkait hal itu juga saudara-saudaraku sekalian, saya sejak mula sudah mencoba mencari pendapat-pendapat tokoh terkait dengan perubahan itu, dan satu di antaranya selain saya diskusi juga mendapatkan dalam satu tulisan ya, satu tulisan yang dimuat di unair.co FIB 2021 tanggal 4 bulan 4 tanggal 8, yang diambil dari artikel atau clipping koran Jawa Pos atas tulisan dari Bapak Adrian Perkasa. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Sejarah Universitas Erlangga, kandidat doktor di Universitas Leiden Belanda. Ini kalau dari situs websitenya dimuat 2021 ya. Saya baca pendapat beliau atau artikel beliau ini berkenaan dengan perubahan nisan Sunan Ampel. Akhir pekan lalu, Haul Agung Sunan Ampel digelar. Dari foto yang beredar di media, tampak perubahan mencolok dari kedua makam utama di komplek tersebut. Nisan dan zirat atau kijing makam terlihat baru. Salah seorang pengurus makam Sunan Ampel seperti yang dikutip Jawa Pos tanggal 5 bulan 4 mengatakan jemaah yang meminta makam Sunan Ampel diperbaiki. Jadi jemaah yang meminta makam Sunan Ampel diperbaiki. Nisan yang lama tidak dibongkar tetapi dipendam di dalam struktur yang baru. Pengelola kawasan makam Sunan Ampel tidak mungkin mengubah atau melepas batu nisan yang lama karena merupakan cagar budaya. Memang sejak 1996 baik masjid maupun makam Sunan Ampel ditetapkan oleh pemerintah Surabaya sebagai cagar budaya. Kemudian kaitannya dengan sejarah seperti ditulis oleh Pak dosen ini ya. Suatu benda ataupun bangunan cagar budaya dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama. Makam Sunan Ampel dimasukkan dalam daftar cagar budaya karena merupakan situs Wali Songo yang tertua di Jawa Timur. Salah satu unsur terpenting dari makam bersejarah adalah bagian nisan dan atau kijingnya karena bisa dijadikan sumber rekonstruksi sejarah terkait tokoh yang dimakamkan. Pada beberapa nisan kuno terdapat tulisan atau simbol yang bisa menjadi petunjuk terkait identitas tokoh tersebut. Misalnya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Namun tidak jarang pula tidak didapati suatu tulisan ataupun simbol apapun Dalam kasus seperti ini, identifikasi bisa dilakukan misalnya dengan melakukan komparasi terhadap nisan makam yang memiliki bentuk serupa dan berasal dari periode yang kurang lebih sama. Ini seperti yang biasa dilakukan oleh Ustadz Yasir Arafat ya. Dari aspek ilmu pengetahuan dan sejarah, jelas sekali bahwa nisan makam Sunan Ampel merupakan bukti artefaktual terkait tokoh yang dianggap guru dari para wali ini. Belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang berasal dari Sunan Ampel ataupun dari periode di mana beliau hidup. Sumber tertulis yang biasanya digunakan untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel adalah serat Kandaning Ringgit Purwo yang menjelaskan banyak peristiwa di mana Babat Tanah Jawi hanya mendeskripsikannya sambil lalu. Sayangnya, serat tersebut berasal dari paruh pertama abad ke-18, sehingga bagi beberapa sejarawan dianggap bukan sumber yang otoritatif untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel yang hidup pada masa abad ke-15. Jadi menurut sejumlah sejarawan, karena naskah tentang Sunan Ampel itu adanya di paruh abad 18, sementara Sunan Ampel hidup di abad ke-15, maka sumber itu dianggap tidak otoritatif untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, Pak dosen ini di dalam artikelnya ini melanjutkan tulisannya,
Berdasar hal tersebut, nisan makam bisa dibilang merupakan bukti sejarah terpenting terkait Sunan Ampel. Dalam penelitian terkait eksistensi masyarakat Tionghoa Muslim di kota Majapahit, penulis pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bentuk nisan makam utama yang diyakini sebagai makam Ampel dan keluarganya. Tipologi nisan di makam utama bisa dikategorikan bertipe Troloyo. Tipe nisan Troloyo adalah bentuk umum dari beberapa nisan di komplek makam Troloyo Mojokerto yang berasal dari abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Lebih lanjut, bisa ditarik suatu hipotesis bahwa terdapat hubungan antara komplek makam Islam Troloyo dan makam Sunan Ampel apabila dilihat dari sisi tipologi nisan makamnya. Jelaskan betapa pentingnya sebuah nisan untuk menjadi atau mencari bukti-bukti sejarahnya. Kalaulah yang tertulis berapa ratus tahun kemudian ditemukan, tetapi ternyata nisannya adalah nisan abad ke-14 atau ke-15, maka maka bisa diterima secara ilmu pengetahuan sejarah bahwa beliau memang hidup dan wafat pada abad 15 Masehi tersebut. Tetapi kemudian nisan aslinya itu kita tidak bisa melihat lagi. Hanya mungkin saja kita bisa melihat dari foto-foto yang beredar di internet atau mungkin dalam museum-museum. Sekali lagi saya menyayangkan adanya itu, nggak tahu Anda sekalian. Karena bagi saya secara pribadi atau kawan-kawan dalam peneliti sejarah, tentu keaslian dari bentuk-bentuk lama ataupun benda-benda lama adalah artefak yang menjadi kepingan-kepingan pelajaran bagi kita untuk mengetahui atau merekonstruksi sejarah tokoh-tokoh atau peradaban masa silam. Selebihnya, bagaimana menurut Anda? Mohon komentarnya yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.